وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan guru kita, orang tua kita, pengasuh pondok pesantren Tahfidz Bait Ahlil Quran Al-Mukarram wal Mukhtaram Al-Ustadz Haji Muhammad Najib. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dan dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri, ikhwan dan akhwat Pondok Pesantren Tahfidz Bait Ahlil Quran yang saya hormati, yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, kesehatan, keafiatan dan juga waktu luang, sehingga kita pada pagi hari ini bisa duduk bersimpu taqarrub ilallah untuk sama-sama kita belajar menuntut ilmu. Semoga duduknya kita membawa keberkahan, duduknya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita haturkan, sanjungkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para santri, ikhwan dan akhwat Pondok Pesantren Bait Ahlil Quran yang kami hormati, yang kami muliakan. Mungkin agak berbeda hari ini ya. Saya kelihatannya putih banget kali ya. Teman-teman santri enak ngelihatnya dari situ. Saya ini silo. Alhamdulillah teman-teman santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya awali pembicaraan saya mengutip buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, bahwa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat. Beliau sampaikan, maukah kalian aku tunjukkan orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah. Apa itu? Qala, lalu Rasulullah berkata, hayyin layyin qarib sahlin. Pernah dengar nih ya teman-teman ya? Pasti pernah dengar, sering. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, beliau sampaikan bahwa ada 4 golongan orang yang diharamkan dirinya tersentuh api neraka. Yang pertama apa golongannya? Yaitu hayyin. Hayyin. Yang kedua apa? Layyin. Yang ketiga qarib. Yang keempat sahlin. Nah, 4 golongan ini semuanya hablum minan nas, berhubungan dengan manusia. Jadi kalau memang hablum minan nas kita baik,
Ternyata Rasulullah janjikan haram kita tersentuh api neraka. Tuh. Ya, jadi bukan hanya sekedar ibadah kita rajin, tahajud kita rajin, baca Quran kita rajin, hablum minallah kita baik, tapi kalau hablum minanas kita juga tidak baik, maka tidak mungkin kita bisa masuk surga. Nah, kalau teman-teman di sini insya Allah kalau hablum minallahnya sudah baik, ya. Setiap hari bangun malam, ya kamar mandi Ustaz, habis itu tidur lagi. Bangun malam semuanya, apalagi perempuan. Sering bangun malam. Padahal teman-teman santri yang namanya bangun malam itu sudah kebiasaan ya. Kebiasaan santri harusnya. Ya. Kebiasaan orang-orang soleh. Malu kalau santri subuhnya kesiangan. Kalau di pondok-pondok pesantren Jawa itu malu kalau santri tidak sholat tahajud. Bukan subuh lagi kalau kita. Subuhnya di musola tadi awal rakaat pertama, awal surah itu hanya satu saf. Terus di pertengah setelah Al-Fatihah mulai bertambah tuh safnya. Saya tahu ya bukannya gak khusyuk, kelihatan aja gitu ya. Ya kan, nggak munafik lah. Suku-suku Allahu Akbar. Masa nggak engah sama samping kita? Kan engah ya, engah atau engah ya, tahu gitu kan. Jadi saya memperhatikan tadi. Iya, jadi harusnya santri itu malu kalau tidak bangun malam. Karena bangun malam itu adalah kebiasaan para santri, kebiasaan orang-orang soleh. Kalian ini kan insya Allah ya calon-calon orang soleh, solehah. Insya Allah selesai dari pondok kalian menjadi orang yang bermanfaat buat umat ya, ngajar di mana-mana ya. Sebelum terjun ke masyarakat ya sekarang ini kalian cari bekal sebaik-baiknya gitu kan. Selain menuntut ilmu juga ada persiapan ruhani kalian gitu. Karena Allah janjikan orang yang bangun malam paling tidak diberikan 4 kelebihan ya kan. Dalam Quran surah apa? Al-Isra ya, ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah sudah janjikan teman-teman. Jadi kalau teman-teman santri yang mau merubah hidupnya, hafalannya berat banget. Hari ini hafal, besok yang sudah hafal hilang. Hafal 1 ain hari ini alhamdulillah, besok begitu diulang berat banget, susah banget. Nah, kalau hal seperti ini ya minta sama Allah gitu kan. Sering bangun malam dah, insya Allah teman-teman. Sering bangun malam, Allah akan rubah hidup kita. Allah akan rubah kondisi kita. Allah sudah janjikan ya. Orang yang bangun malam yang pertama diberikan maqam mahmuda, tempat yang terpuji. Diangkat derajat kalian, dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat nanti. Bukan saja kalian yang diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah, keluarga-keluarga kalian diangkat derajatnya. Ya. Jadi apa namanya harus ada perjuangan. Ngantuk, lelah, capek, udah pasti banget. Apalagi sekarang subuh jam 4 berapa? 4.19 ya? 4.19. Biasanya tahajud jam 4 lewat, sekarang udah subuh. Kalau kemarin-kemarin kan jam 4 lewat
30 hampir 40 ya, jam 5 kurang seperempat lah. Bisa lah bangun jam 4.10 sholat tahajud. Gitu kan. Sholat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat dah, ya kan? Ya gak apa-apa. Kalau sekarang nggak bisa. Paling tidak tahajudnya jam 3:30 dah, minimal banget. 3:30, jam 3. Nah, bangun dah. Bangun. Bangun. Paling tidak 1 pekan 1 kali lah. 1 pekan 1 kali dijadwalin teman-teman. Kalian minta dah sama Allah, gitu kan. Kalian hadir di sini untuk menuntut ilmu, semoga Allah mudahkan kalian dalam belajar, dalam menghafal, dalam segala-galanya. Allah akan kabulkan. Allah berikan tempat yang terpuji, Allah bimbing kalian. Selain itu apa? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Allah akan bimbing kita setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita, setiap kita menuntut ilmu, setiap kita belajar, setiap kita menghafal itu dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya awalnya berat banget hafalan. Begitu sering bangun malam, alhamdulillah lancar. Saking lancarnya nggak pernah setoran. Ya setorannya dalam hati aja Ustadz gitu kan. Ya Allah bimbing setiap aktivitas kalian. Allah bimbing setiap kegiatan kalian. Menghafal, belajar dan lain sebagainya. Rasanya enak banget tuh. Lalu apalagi wa akhrijni mukhraja sidqi. Allah bimbing setiap kalian punya masalah agar bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Kita ini kan manusia pasti semua punya masalah. Iya, kalau nggak ada masalah nggak usah hidup. Mending mati. Karena kan salah satu karakteristik hidup menurut Imam Al-Ghazali adalah dunia ini al-makanul musibah. Tempatnya musibah, tempatnya ujian, ya. Setiap kita manusia pasti punya masalah. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah tersebut? Ya kan? Jangan sampai tatkala kita mendapatkan masalah lalu kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bangun malam punya masalah, tenang, enggak perlu gerasak-gerusuk. Gak perlu terlalu cemas, khawatir dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita sudah punya Allah. Tuh. Sering bangun malam, tahajud 2 rakaat. Habis tahajud dapat masalah, jebret. Difitnah, dijelek-jelekin, dikata-katain. Orang yang tadinya seneng sama kita, tiba-tiba jauh sama kita. Ada apa ini? Padahal gue udah sholat tahajud, rajin. Kenapa ya Allah? Oh tenang, ini adalah ujian. Oh. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada masalah tiba-tiba Allah akan berikan, Allah akan bimbing untuk mencari solusinya yang terbaik. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan Allah akan jaga dan lindungi kita dimanapun kita berada. Ada orang yang jahat sama kita, ada orang yang tidak suka sama kita. Nanti perlahan-lahan Allah buka aibnya di depan kita. Tiba-tiba yang tadinya dekat sama kita lalu jauh. Oh ternyata orang ini hanya memanfaatkan kalian. Gitu. Ada aja tuh jalannya teman-teman. Apa mungkin dari teman yang ini, teman yang itu, sampaikan segala macam. Gitu kan. Nah jadi bangun malam itu bisa merubah kondisi hidup kita. Ya, kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, sering-sering bangun malam. Ya, bangun malam aja, nggak apa-apa bangun, terus duduk ngerenung gitu. Ya Allah, dosa saya banyak amat ya Allah. Nggak sholat tahajud nggak apa-apa. Banyak istighfar, duduk aja udah duduk. Astagfirullahaladzim ya Allah, hari ini ya Allah saya nggak setoran. Kemarin-kemarin ya Allah, apalah susah banget ya Allah, mudahkan ya Allah. Mudahin ya Allah.
Bangun aja tuh ngerenung gitu. Dosa saya banyak ya Allah. Itu gak apa-apa udah begitu. Yang penting bangun malam. Nah, kalau perempuan jangan ditanya dah kalau bangun malam mah beneran. Ya kan, sedikit-sedikit bangun, sedikit-sedikit bangun, ya kan. Kamar mandi gitu. Tapi habis itu ambil wudhu ya. Nah, yang pernah saya sampaikan, ketika kita bangun, jangan langsung kita ke kamar mandi, ya. Baca doa dulu gitu kan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tuh. Setelah itu baca apa? Kalimat tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu baca apa? Yasin. Enggak. Banyak amat buka kapan mau kamar mandinya start. Setelah itu baca apa? La haula wala quwata illa billah. Waghfirli. Tuh, itu ada hadisnya. Ada keterangannya bagaimana ketika Rasulullah SAW mengajarkan kita bangun dari tidur. Tuh baca. Ketika kita baca ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah terima sholat kita. Allah kabulkan doa-doa kita. Tuh, belum sholat, mau sholat. Itu udah dikabulkan sama Allah. Doa-doa yang kita inginkan dalam hati itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh teman-teman, jadi bangun jangan langsung bangun kamar mandi, alhamdulillah, terus tempat tidur lagi, tarik selimut, bangun jam 7, setengah 7. Padahal itu pas banget waktu untuk kalian ibadah. Jam 3 tuh pas banget, setengah 3, ya kan? Seringnya kan bangun jam segitu kan? Iya teman-teman ya, ya kan? Iya apa enggak? Iya aja biar cepat selesai. Ya, jam 3 tuh bangun tuh. Cuman kan awalnya ya Allah astagfirullahaladzim. Aduh pengen tahajud ini. Aduh besok aja dah tidur lagi. Begitu juga besok dibangunin. Aduh masih ada besok lagi deh. Nah, gitu. Jadi harus ada keinginan teman-teman. Harus ada niatan. Ketika kita mau tidur harus ada niatan. Apa? Ya Allah, hari ini nanti malam aku berniat untuk sholat tahajud. Sekalipun kalian tidak sholat tahajud tapi harus ada niat. Karena niat itu adalah ibadah. Niat aja teman-teman dapat pahala. Udah dicatat sebagai ibadah. Tuh. Jadi jangan sampai kita tidur gak ada niat apa-apa gitu loh. Walaupun memang kalian udah tahu nih nggak sanggup, nggak mungkin gitu bangun malam, nggak apa-apa niat aja gitu. Nanti suatu waktu suatu saat pasti deh Allah akan bangunkan kalian, Allah akan izinkan kalian. Nah gitu teman-teman ya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita itu sebelum tidur banyak bacaan-bacaan yang harus dibaca gitu kan. Kalau kata Gus Baha tuh kenapa Rasulullah itu dalam hadis ya dikatakan ketika kita mau tidur itu disuruh baca ini gitu kan. Karena ketika kita tidur itu ada kemungkinan besar kita nggak bisa bangun lagi gitu. Makanya banyak baca kalimat tasbih kan, baca subhanallah, alhamdulillah ya kan, Allahu akbar. Ya, terus baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus ayat kursi, ya kan. Mau tidur, kalian berat banget tidurnya, baca apapun yang kalian bisa. Apa sholawat, istighfar, sampai kalian les. Atau hafalan lah, paling tidak hafalan ya teman-teman kan. Hafalannya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim. Baru 2 ayat udah ngorok, gak apa-apa. Yang penting di akhir tidur kalian itu lagi zikir. Gitu teman-teman. Baca tidur susah banget. Ya kan. Habis
diputusin. Enggak. Kepikiran dia mulu. Ya ini mah enggak ya, insyaallah ya. Awas ya teman-teman, santri, ikhwan, akhwat. Jangan mulai-mulai ya kenalan sama cowok. Ya kenalan sih boleh ya. Ya jangan mulai-mulai deket-deketan. Ya beneran dah. Itu awalnya cuman WA doang Ustaz, nanya ini itu di pondok ada siapa aja gitu kan. Nah, lama-lama ya kan. Ya nggak apa-apa kalau langsung nikah mah. Iya. Banyak kan alumni pondok sini yang nikah satu pondok. Ini Bang Muid senyum-senyum aja. Bang Muid banyak sih Bang. Wah, ini mah insyaallah dah. Ente nggak kekurang stok. Sini yang laki-laki, yang akhwat juga banyak nih ya. Jadi nggak usah khawatir lah masalah jodoh mah. Kalau santri-santri pondok mah insyaallah ada aja dah nanti. Apalagi yang laki-laki nih yang ikhwan ya kan, yang bacanya bagus, ya hafalannya banyak gitu kan. Apalagi kalau baca di depan gitu kan, akhwat-akhwat diam-diam di foto gitu. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin merubah hidup kita ya kan, merubah kondisi kita agar Allah mudahkan kita dalam belajar, dalam menghafal, sering-sering bangun malam. Gitu teman-teman. Insya Allah Allah akan memberikan kedudukan ya yang tinggi, Allah angkat derajat kalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya lanjutkan tadi. Yang pertama itu apa tadi? Hayyin, ya, golongan yang diharamkan tersentuh api neraka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu adalah hayyin. Apa itu hayyin? Orang yang tidak mudah memaki, tidak mudah melaknat, orang yang tidak mudah marah. Jangan mentang-mentang berbeda dengan saudaranya, lalu dia suka menyalah-nyalahkan saudaranya. Hayyin ini apa namanya, banyak yang terjadi ya seperti ini ya. Orang yang tidak mudah memaki, tidak mudah melaknat, itu rasanya berat teman-teman. Ya kan? Kadang ada teman kita salah sedikit, teman kita yang ada beda pandangan, kita maki-maki. Kadang kita mudah, kalau sekarang ini bahasanya membid'ah-bid'ahkan, ya kan? Mengkafir-kafirkan, menyalah-nyalahkan. Nah, jangan sampai nih teman-teman pesantren ya, BAKI keluar dari sini ada orang yang beda pandangan dengan kita, lalu kita langsung vonis ente bid'ah, ente menyelisih sunnah, ente kafir, ente salah. Gak gitu teman-teman cara pandangnya. Kalau ada beda dengan kita, jangan mudah kita menyalahkan. Ya teman-teman, jangan mudah kita membid'ah-bid'ahkan. Banyak kejadian teman-teman, yang mungkin selama ini orang ini kita anggap melakukan amalan-amalan bid'ah. Tapi di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, orang ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Lagi sujud, gak bangun-bangun. Pas dipegang, gubrak, jatuh. Ternyata meninggal dunia. Kalau kita telusuri kehidupannya, perjalanan hidupnya, orang ini ya sering hadir di majelis-majelis maulid, sering hadir silaturahim ke tetangganya, ke saudaranya, acara kematian, tahlilan dan lain sebagainya. Tuh, yang orang-orang menurut salafi bahasanya gitu kan, suka membid'ah-bid'ahkan, tapi orang ini melakukan amalan bid'ah menurut dia, tapi Allah tunjukkan tuh matinya dalam keadaan sujud. Kan gak sembarangan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi ketika kita menyalahkan amalan seseorang, membenarkan amalan kita, nah ini bahaya teman-teman. Gitu. Ini
ini apa ya gaweannya, gawean. Ini kerjanya iblis ya, yang merasa dirinya paling benar. Gitu. Jadi yang golongan pertama ini hayyin, orang yang tidak mudah memaki, tidak mudah melaknat, tidak mudah marah, mempunyai jiwa yang tenang ya teman-teman yang bersahaja. Gitu. Terus yang kedua apa? Layyin. Layyin itu adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan antar sesama umat manusia. Apa? Lain menginginkan kebaikan antar sesama umat manusia. Sifat golongan lain ini selalu lembut dan santun, baik dalam berbuat maupun dalam bertutur kata. Ya. Jadi golongan lain ini kita ingin menginginkan orang ini selalu dalam keadaan baik gitu. Kan ada ya yang kita punya teman kita itu selalu mengajak kita kepada kebaikan gitu. Aku nggak mau kamu itu berbuat maksiat gitu kan. Sudah tinggalkan hal-hal seperti itu. Aku nggak bisa gitu kan. Nah, ketika ada teman yang sulit untuk meninggalkan maksiat, kita harus aktif menasehatinya, terus mengingatkannya. Orang-orang seperti itu butuh apa ya? Butuh nasihat, teman-teman, ya. Kenapa orang banyak melakukan maksiat? Mungkin dia tidak ada kegiatan yang positif. Akhirnya dia melakukan kemaksiatan, ya, keburukan. Jadi kita yang Allah anugerahkan kebaikan, maka kalau ada teman yang masih di jalan kemaksiatan, kita terus ingatkan, kita terus nasihati. Jangan sampai kita bosan gitu. Kalau dia sudah mulai mengikuti nasihat-nasihat kita, kebaikan-kebaikan yang sudah kita sampaikan, nanti dengan sendirinya orang tersebut akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya, gitu kan? Dari kita dulu nih teman-teman, ya, dari kita dulu. Jadikan itu ladang ibadah buat kita. Dan yang ketiga, golongan orang yang diharamkan dirinya kena api neraka, yaitu qorib. Apa itu qorib? Orang yang akrab, ramah diajak bicara, dan punya pribadi yang menyenangkan. Nah, nih pasti di antara kita kan punya teman ya, sahabat ya bahasanya ya. Kalau teman sama sahabat kan beda ya. Sahabat itu yang selalu menemani kita baik dalam waktu susah maupun senang. Kalau waktu senang banyak tuh teman-teman yang mendekati kita, ya kan? Tapi begitu kita susah, gak punya duit, ya kan? Makan setiap hari pakai Indomie, itu jauh tuh biasanya, dijauhin. Di sini semuanya setiap hari makan Indomie setiap hari. Ya, qorib ini orang yang akrab ya, orang yang mempunyai pribadi menyenangkan bagi semua orang. Kan ada tuh ya, kalau dekat sama dia mah enak gitu ya, tenang. Kita cerita apa aja nyambung bawaannya. Kita punya masalah apa aja dikasih solusi tuh yang terbaik, ya kan? Teman curhat lah bahasanya ya. Ya teman-teman, gimana sih ya saya kok hafalan kok susah banget gitu ya. Kamu kalau susah gak usah ngafal. Gak gitu ya. Ya benar ya teman. Jadi gak susah kan. Gitu. Ya, jadi ketika kita punya masalah, datang kepada dia, kita ngobrol, kita curhat. Tuh orang yang jiwanya qorib ini itu meneduhkan ya, dikasih solusinya. Itu ada aja pasti teman-teman ya. Saya alhamdulillah punya beberapa sahabat gitu kan, sahabat dekat gitu dari betul-betul SMA ya, saya lulus SMA, kenal beliau, kenal teman,
ngaji bareng segala macam, sekalipun saya jarang ketemu, tapi sekali ketemu tuh ya kita bernostalgia lah kan. Jadi cerita tentang ya pastinya tentang majelis gitu kan, pengajian, taklim dan lain sebagainya gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kata Imam Syafi'i itu carilah orang sebanyak-banyaknya teman yang selalu mengingatkan kita kepada Allah, kepada kebaikan. Karena teman yang di dunia selalu mengajak kita kepada kebaikan, nanti di akhirat bisa menjadi syafaat kan, menjadi penolong kita kan. Saya hadir di sini ya kan. Nanti kalau di akhirat kalian tidak temukan saya di surga gitu kan, tolong cari saya, mungkin saya ada di neraka. Ya Allah, Salim mana Salim ya Allah. Salim, siapa Salim? Yang dulu pernah isi taklim ya Allah di pesantren. Enggak ada di surga. Wah, ternyata ada di neraka. Ya malah kita kan beda. Bukan berarti saya di sini saya orang paling baik, paling pintar. Enggak, karena saya di sini kan karena menjalankan amanah dari guru. Ya bismillah sami'na wa ata'na. Ada yang lebih baik dan lebih alim di sini, teman-teman. Apalagi kalau bicara hafalan, jauh dah saya mah sama kalian. Jadi seperti itu ya, ketika amalan saya kurang di dunia ya, saya tidak mampu untuk masuk surga, kalian ingat saya, itu bisa tuh dipanggil, dicari nanti di neraka. Wah, ada di dalam. Malaikat Ridwan tanya sama malaikat Malik WA, Assalamualaikum, Malik katanya, ada Salim gak nih? Dilihat, oh ya ada nih di dalam. Iya. Akhirnya dipanggil tuh. Ya bisa. Ingat, teman yang baik yang senantiasa mengajak kita kebaikan, mengingatkan kita kepada Allah, maka di akhirat akan bisa menjadi syafaat penolong buat kita. Makanya carilah sebanyak-banyaknya teman yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Jangan cari teman yang suka nonton drakor. Ya, wah enak sama dia. Banyak film drakornya gitu kan. Enggak ya di sini ya. Ayo awas santri kalau kena virus drakor bahaya nih teman-teman. Beneran dah. Awalnya mah coba-coba. Naudzubillah, jangan teman-teman, jangan sekali-kali coba-coba. Ya kan? Istri saya warning banget tuh. Istri saya tuh saya warning banget. Kalau kamu mau nonton film ya, apapun filmnya, berapa lama? 1 jam, 2 jam, 3 jam. Silahkan. Tapi ada tapinya. Tapi kamu mampu tidak dalam waktu yang sama kamu ibadah kepada Allah. Apa? Baca Quran atau sholat malam. Bisa nggak kamu berlama-lama seperti kamu nonton film? Ya susah. Kalau susah ya udah, nggak usah coba-coba tonton film yang berlama-lama. Allah itu maha pencemburu. Allah itu maha pencemburu teman-teman. Kalau kita mampu nonton berlama-lama di depan televisi, di depan laptop, di depan handphone, terus kita nggak bisa berlama-lama beribadah kepada Allah, baca Quran baru 10 menit udah pegel, ya kan, udah ngantuk. Tapi di depan laptop, di depan handphone, jangan tanya dah, berjam-jam kita sanggup. Kalau memang tidak mampu ya udah, nggak usah dicoba-coba segala macam gitu. Kalau memang mampu silahkan kamu tonton berapa jam, 2 jam silahkan. Tapi setelah itu kamu harus bayar dengan baca Quran 2 jam. Berat gitu teman-teman ya. Walaupun teman-teman juga mampu baca Quran 3 jam, kalau gitu boleh dong Ustadz, ya kan, saya nonton film 3 jam nanti saya bayar ya baca Quran deh, nggak apa-apa 3 jam biasa lah. Jangan teman-teman ya. Jadi jangan dimulai-mulai gitu. Jadi yang golongan yang ketiga ini adalah qorib ya,
teman yang akrab, teman yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu apa? Sahal. Nah, sahal ini orang yang suka mempermudah ya, tidak mempersulit sesuatu. Tidak suka mempersulit urusan orang. Suka menolong, selalu punya solusi di setiap permasalahan yang dihadapi. Nah, ya. Jadi 4 golongan ini semuanya berhubungan dengan manusia. Hablum minan nas, teman-teman, ya. Semoga kita termasuk dalam 4 golongan ini. Paling tidak 1 itu, teman-teman, ya. Yang pertama tadi hayyin, layyin, qarib, sahl atau sahlin. Nah, ini hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi. Sahih ini hadisnya, teman-teman, ya. Insyaallah teman-teman termasuk dalam 4 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman santri Pondok Pesantren Tahfidz Bait Ahlul Quran yang kami hormati, yang kami muliakan. Ya, hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 Rabiul Awal ya. Ya, 1 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Di mana bulan Rabiul Awal ini bulan yang mulia. Bulan yang dimana dilahirkannya manusia agung, manusia besar yang diagungkan dan dibesarkan oleh Zat yang Maha Agung dan Zat yang Maha Besar. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal inilah yang merubah keadaan Mekah yang tadinya penuh dengan kegelapan jadi penuh dengan cahaya. Ya, teman-teman. Yang awalnya disebut dengan jahiliyah, zaman kebodohan. Ya kan? Dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, negeri Arab saat itu menjadi negeri yang penuh dengan kemajuan. Lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi, yang pertama kali memuliakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali memuliakan hari kelahiran Rasulullah itu bukan manusia, tapi Allah serta para malaikat-malaikatnya. Mana buktinya? Banyak kejadian-kejadian yang begitu luar biasa sebelum Nabi Muhammad lahir, ya kan? Aminah, ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mengandung dia tidak pernah merasakan lelah, sakit, capek seperti ibu-ibu yang hamil pada umumnya, ya kan? Bahkan kabar Aminah mengandung itu dikabarkan langsung oleh siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Dengan ditandai berhentinya masa haidnya Aminah. Ketika Nabi Muhammad berusia 2 bulan di dalam kandungan, ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia. Sendirian Aminah. Tapi Aminah itu tidak merasa berat mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ditemani oleh 2 wanita mulia. Siapa? Asiyah dan Maryam. Nah, ditemani oleh 2 manusia, 2 wanita mulia, Asiyah dan Maryam. Ini menandakan kalau Nabi Muhammad derajatnya lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Nah, ketika lahir di situ banyak sekali perubahan-perubahan, ya. Di antaranya
50 hari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ketika ingin menyerang Ka'bah, lalu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Abraha saat itu membawa pasukan sebanyak 6.000 prajurit, 6.000 pasukan, hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Bukan perang, tapi hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Dan dia membawa 13 ekor gajah yang super, yang besar-besar. Tapi begitu memasuki kota Mekah, mendekati Ka'bah, gajah ini tidak mau melanjutkan perjalanan. Dari Yaman lancar tuh. Terus beberapa daerah dilewati, beberapa kota dilewati. Tapi begitu mendekati Makkah, di lembah antara Mina dan Musdalifah, di situ gajah gak mau melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba datanglah burung ababil yang menghancurkan Abraha beserta pasukannya. Saat itu Raja Abraha berhasil lolos. Dia tidak mati. Tidak mati oleh burung ababil. Setelah itu dia lolos dari burung ababil, tapi Raja Abraha setelah itu diberikan penyakit yang luar biasa sama Allah. Nah, kejadian itu diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fil, ya, bagaimana pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha hancur ketika menyerang Ka'bah. Dan itu terjadi menjelang lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, patung-patung berhala di sekitar Ka'bah yang jumlahnya ratusan itu tiba-tiba jatuh, hancur, ya kan? Tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba patung-patung hancur. Api Majusi, sembahan Persia, selama ribuan tahun tidak pernah padam dan dijadikan sebagai Tuhan, tiba-tiba padam. Mati. Ada apa ini? Lalu pohon-pohon yang kering saat itu tumbuh, berbuah. Pohon kurma, tanah menjadi subur. Terus burung-burung pun berkicauan bahagia. Kan ada lagunya tuh. Rohatil atayar bitashdu bilaya lil maulidi. Ayo. Ya, burung-burung berkicauan bahagia. Saat itu jin yang biasanya bolak-balik bisa mengambil berita dari langit, begitu Nabi Muhammad lahir ditutup tuh langit. Nggak bisa dia mengambil berita dari langit. Kan dulu kan terkenalnya itu kan para dukun ya teman-teman ya. Dukun-dukun itu kenapa dia tahu masa depan orang? Karena dia berkompromi, berserikat dengan para jin, para setan. Karena dia tahu langsung ke atas ngambil berita apa yang terjadi dengan ini, kabarin sama dukun. Dan begitu Nabi Muhammad lahir itu nggak bisa dia mencuri berita langit. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu lahir banyak yang senang ya menyambut kelahiran beliau, sampai pamannya siapa? Abu yang benci banget sama Rasulullah, Abu Gosok, Abu Lahab ya. Abu Lahab begitu keponakannya lahir itu dia motong unta, ya kan, berapa ekor itu, berapa ratus ekor, saking gembiranya keponakannya lahir. Kapan lahirnya Nabi Muhammad? Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 571 Masehi. Itu senang banget Abu Lahab keponakannya lahir, ya kan? Makanya dalam satu riwayat ketika menjelang hari Senin itu Abu Lahab libur siksaannya. Enggak disiksa. Ini cerita masyhur teman-teman ya. Ini dibenarkan gitu teman-teman. Itu baru senang pas kelahirannya gitu kan. Tapi begitu Nabi Muhammad
dewasa, mulai dakwah, menyebarkan Islam. Abu Lahab paling orang pertama yang memusuhi keponakannya, ya kan? Ada Abu Lahab, kalau Abu Jahal itu tokoh Quraisy ya teman-teman ya. Nah, bukan pamannya Nabi Muhammad. Yang paman yang memusuhi Nabi Muhammad ya Abu Lahab gitu kan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika beliau menyampaikan dakwahnya, beliau menghadapi tantangan, cobaan yang begitu luar biasa, hinaan, cacian, bahkan ingin dibunuh. Itu sudah menjadi hal yang biasa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau dakwah ke negeri Taif, beliau bukan disambut tapi disambit dengan batu sampai kakinya berdarah. Ya, turun malaikat Jibril ingin hancurkan negeri Taif, tapi Rasulullah melarangnya. Ya, aku diutus bukan untuk melaknat, menghancurkan umatku, tapi aku diutus untuk memberikan rahmat. Makanya kata Jibril, baiklah ya Muhammad, kalau darahmu jatuh ke tanah, maka tidak ada kata kompromi lagi. Langsung ditebalikan tuh sama Jibril. Akhirnya karena Rasul cinta betul dengan umatnya, beliau sobek bajunya, beliau ikat lukanya agar darahnya tidak jatuh ke tanah. Itulah rasa cinta Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Terakhir, suatu malam Rasulullah bangun, beliau sholat 2 rakaat. Setelah sholat, beliau baca Al-Quran yang bercerita tentang azab umat Nabi terdahulu. Beliau sedih, beliau nangis, beliau ingat umatnya, ya kan? Beliau berdoa kepada Allah agar Allah bisa mengampuni umatnya, jangan sampai umatnya diazab seperti umat Nabi terdahulu. Jeritan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat oleh malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah. Limadza tabki ya Rasulullah, ya Muhammad, mengapa engkau menangis? Ya Jibril, malam ini aku ingat kepada umatku. Ada apa dengan umatmu ya Muhammad? Aku khawatir umatku diazab seperti umat Nabi terdahulu karena umatku melanggar ajaran Allah. Lalu malaikat Jibril lapor kepada Allah, menceritakan keadaan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim menjawab doa Rasulullah. Ya Jibril, sampaikanlah ayat ini. Apa ayatnya? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Lalu malaikat turun menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, hentikan tangisanmu karena doamu sudah dijawab oleh Allah. Dibacakanlah ayat ini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab umatmu selama engkau berada di antara mereka. Rasulullah bukan diam tapi malah tambah nangis. Jibril bingung, kenapa nangis lagi katanya. Ada apa? Cep. Ada apa ya Muhammad? Kenapa engkau tidak berhenti dari tangisanmu? Lalu apa kata Jibril? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Nih, dengarkan. Ya Jibril, bagaimana dengan umatku nanti yang hidup setelah aku? Apakah Allah tetap mengazab umatku seperti umat Nabi terdahulu? Kata Jibril, iya juga ya. Lapor lagi kepada Allah. Akhirnya Allah melanjutkan ayatnya. Dan diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum pada rendah hati ini. Wa hum yastaghfirun. Pada diam aja sih. Qul huwallahu apa? Ya, Allah tidak akan mengazab umatmu selama engkau ada di antara mereka. Dan Allah tidak akan mengazab umatmu selama umatmu beristighfar.
beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Tuh, jadi Allah kasih tips ya kepada kita, dengan kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka kita dijauhkan dari bala, dari azab, dari musibah. Insya Allah ya. Jadi teman-teman, seperti itu cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman. Dalam tafsir sufi dikatakan ayat ini juga wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu juga bisa diartikan kalau kita suka bersalawat ya. Kan, dan Allah tidak akan mengazab umatmu selama engkau ada di antara. Selama Nabi Muhammad ada dalam hati kita. Selama kita bersolawat, kita ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Sallallahu Alaihi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Kita terus bersolawat, Allah akan jauhkan kita dari bala. Tuh, ya. Jadi ayat ini bisa diartikan seperti itu dalam tafsir sufinya. Nah, jadi teman-teman, di bulan Rabiul Awal ini mari kita ingat bagaimana sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwahnya yang begitu berat ya, yang kita pun tidak akan sanggup ya, tidak akan sanggup mengikuti bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu dicaci maki, dihina, bahkan dimusuhi, mau dibunuh dan lain sebagainya. Nah, kita paling tidak menjalankan sunnah-sunnahnya, ya, ajaran-ajarannya yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa mengikuti, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan waktu insya Allah nanti akan saya sampaikan paling tidak sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari yang kadang kita lupa. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berjumpa dan bertemu kembali. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat diri saya dan juga buat teman-teman santri yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita tutup taklim kita pada pagi hari ini dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.